Updaters, saya Irman Sufi. Kali ini Suka Explore akan mengajak Anda untuk membahas mengenai wisata sejarah di Kota Sukabumi. Untuk selengkapnya, ikuti video berikut ini. Lokasi yang akan kita telusuri kali ini adalah Balai Kota Sukabumi, yaitu sebuah bangunan yang memang sangat bersejarah terkait dengan keberadaan Kota Sukabumi. Kemudian kita juga akan melihat-lihat pendopo, di mana di situ adalah para pemimpin, para bupati yang dulu pernah menjabat di sana. Di belakang pendopo kebetulan ada yang disebut dengan Loji Freemasonry. Itu suatu bangunan bekas satu perkumpulan rahasia di Kota Sukabumi saat itu. Dan terakhir kita juga akan melihat daerah pecinan, terutama sekitar Klenteng, yang kebetulan di sana nanti sedang dibangun Museum Tionghoa yang mungkin satu-satunya museum pecinan yang ada di Indonesia. Balai Kota Sukabumi merupakan tempat wali kota, atau dulu disebutnya Burgemeester. Bangunan ini memang bangunan yang dibangun tahun 1931 dan diresmikan tahun 1933. Kebetulan bangunannya sendiri diarsiteki oleh Knaud, yaitu dengan pola campuran antara Art Deco dengan Julangapak. Nah, di sisi lain bangunan ini juga unik karena memang di bangunan ini konon waktu pembangunannya diganggu oleh hantu, makanya disebut dengan Spooky Huis pada masanya. Nah, dari bangunan ini memang menjadi pusat pemerintahan hingga kini, yang dia mengatur berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah yang ada di Kota Sukabumi. Dulu bangunan ini bukan bangunan seperti megah seperti ini, tetapi hanya merupakan bangunan setengah badan berupa bilik bambu milik orang Tionghoa yang bernama Li Ektong. Dan kemudian dijual kepada pemerintah dan akhirnya dibangun sebuah bangunan yang disebut Stadhuis atau Balai Kota seperti sekarang. Pendopo Sukabumi merupakan tempat bupati tinggal. Jadi sebelumnya tempat ini adalah tempat asisten residen tinggal. Jadi ketika Sukabumi dipisah dengan Cianjur yang disebut dengan Afdeling Sukabumi, maka dibangunlah pendopo ini yang diperuntukkan untuk rumah asisten residen. Nah, sementara Kabupaten Sukabumi sendiri baru berdiri tahun 1921, sehingga rumah asisten residen kemudian digantikan dengan rumah bupati. Nah, di sini terjadi banyak peristiwa penting, diantaranya adalah pertemuan antara Bung Hatta dengan seorang kolonel Jepang yang membahas mengenai janji kemerdekaan, sehingga dari situ terbentuklah apa yang disebut BPUPKI dan PPKI, di mana Bung Hatta hanya akan bekerja sama dengan Jepang jika diberikan janji kemerdekaan, dan kata-kata itulah muncul di pendopo Kota Sukabumi ini. Bagi teman-teman yang menyukai teori konspirasi, kebetulan di Kota Sukabumi ada bangunan yang disebut Loji Freemasonry. Saat ini memang bangunannya hanya berupa puing-puing, tapi di masa jayanya dulu ini merupakan satu perkumpulan rahasia yang memang berisi para pejabat, para amtenar, kemudian ada beberapa pengusaha juga yang mereka konon disinilah membuat strategi-strategi rahasia. Nah, saat ini lokasinya adalah di belakang damkar Kota Sukabumi. Ini sebenarnya cocok untuk dijadikan wisata heritage, karena wisata heritage tidak hanya berupa fisik, tapi juga ada narasi dan juga ada satu puing yang memang bekas altar daripada Loji Freemasonry, bekas tempat ibadahnya. Dan ini sangat menarik karena memang sejarahnya sangat panjang sekali Freemasonry dan berkaitan dengan sejarah Freemasonry internasional. Jadi ini layak dikunjungi dan memang sangat-sangat menarik untuk dipelajari.
kita memasuki wilayah pecinan yang sekarang disebut pecinan Kota Sukabumi. Sebetulnya pecinan awal adanya ada di Groto Posweh atau Jalan Ahmad Yani, namun kemudian melebar ke Jalan Pelabuhan. Dan sekarang pusat pecinan ada di sekitar kelenteng, yaitu kelenteng tertua yang ada di Sukabumi, yang berdiri tahun 1911 dan ada yang bilang juga 1912. Kemudian masyarakat Tionghoa juga banyak membantu ataupun memberikan peran terhadap perkembangan sejarah Sukabumi maupun nasional, diantaranya terbentuknya satu persurat kabaran berbahasa Melayu pertama dari orang Tionghoa, yaitu Surat Kabar Lipo tahun 1901 yang satu-satunya di Indonesia. Kemudian saat ini juga sedang dibangun dalam proses adalah Museum Tionghoa. Jadi ada beberapa peninggalan-peninggalan yang nantinya akan disimpan di museum dan didisplay kepada masyarakat untuk bisa dikunjungi secara umum. Updaters, ini adalah lokasi terakhir yang kita kunjungi, sebuah kelenteng tertua di Kota Sukabumi. Di sini juga ada dua hal menarik, diantaranya ada jisai, yaitu barongsai hitam yang satu-satunya di Indonesia. Kemudian ada juga wayang potehi. Dan jangan lupa, tidak lama lagi di tahun depan akan ada sebuah museum yang terkait dengan pecinan di Kota Sukabumi. Dan ini mungkin satu-satunya museum di Indonesia yang terkait dengan pecinan kota atau Chinatown. Terima kasih sudah mengikuti penelusuran kali ini. Saya Irman Sufi, sampai jumpa dalam penelusuran Suka Explore selanjutnya.